Oke guys, di video kali ini aku bakalan berbagi tips ke kalian, tips dan teknik gimana caranya bikin alis yang benar. Dan nanti aku bakalan bikin juga contohnya alis yang salah itu kayak gimana. Tapi di sini sebelumnya aku minta maaf dulu ke kalian, jangan sampai ada yang tersinggung apabila nantinya tuh kalian masih pakai teknik yang salah. Jadi aku nggak ngeritik ataupun apa gitu, nggak ada maksud mencela atau gimana. Cuman aku belajar aja dari pengalaman aku pribadi. Aku pernah juga bikin alisnya tuh ternyata salah gitu. Setelah aku pelajari, setelah aku cari referensi ke youtubers, tiktokers yang sering berbagi tips gimana caranya bikin make up yang benar. Jadi sekarang aku bakalan share juga ke kalian ilmu aku tentang peralisan ya. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita belajar bareng-bareng, aku pun di sini masih belajar tentunya. Nggak semua teknik yang aku kasih ke kalian itu otomatis 100% itu benar, itu enggak ya. Jadi kalian bisa sharing lagi gitu menurut kalian yang benar itu kayak gimana. Oke. Oh ya, seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan bikin contoh cara yang salahnya di sebelah kanan aku, dan nanti aku bikin yang benarnya di sebelah kiri ya. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya, yang salah itu kayak gimana dan yang benar kayak gimana. Jadi langsung aja ya ke videonya. Kesalahan yang pertama pada saat bikin alis, kalian itu nggak sisir alisnya terlebih dahulu guys. Jadi alis kita itu kan kurang rapi ya, jadi penting banget sih menurut aku disisir dulu sebelum bikin alis. Nah itu salah satu kesalahan yang paling dasar menurut aku dalam bikin alis. Kesalahan yang kedua, kalian nggak bikin polanya guys. Jadi menurut aku penting banget untuk kita bikin polanya dulu. Setelah kita sisir alis, kita bikin polanya dulu, baru deh kita gambar alisnya biar rapi gitu, dan kita tahu arah bikin alisnya itu kemana gitu ya kan. Jadi penting banget untuk kita gambar dulu polanya. Kesalahan yang ketiga, kita terlalu ngikutin bentuk alis asli kita. Jadi kan alis asli kita itu agak kurang rapi, terus kita ikutin lagi gitu, jadinya bukan malah memperbaiki gitu ya kan, karena memang dasarnya agak kurang rapi. Jadi segimanapun kalau kita terlalu ngikutin bentuk alis alami kita bakalan kurang rapi menurut aku sih ya. Jadi komen aja kalau ada yang salah. Kesalahan yang keempat yang kita lakukan pada saat bikin alis, yaitu warna di depannya sampai ke ujung alis itu sama. Itu yang bikin alis kita tuh kayak ngeblok gitu loh, ya kan. Jadi di sini aku bakalan bikin contoh alis yang salah seperti yang tadi aku sebutin. Aku nggak sisir alisnya, aku nggak bikin polanya, dan aku ngikutin bentuk alis alami aku, dan aku akan kasih warnanya tuh sama aja gitu dari depan sampai ke ujung. Aku bakalan contohin ya. Nah ini dia contoh alis yang salah. Dari depan sampai belakang sini ujungnya warnanya tuh sama, warna coklat atau hitam, pokoknya warnanya sama aja tuh. Nah cara alis yang benar kan ke depannya tuh agak buram ya, agak blur gitu, agak samar-samar. Jadi ini tuh kayak ngeblok banget, kebentuk banget alisnya tuh, alis aslinya yang gak rapi. Terus ini bahkan tadi aku agak polain gitu loh, aku lupa. Dan bahkan masih ada yang bikin alisnya itu bentukannya kotak guys, gini. Gitu kan, masih ada yang bikin alisnya itu kotak. Bukan aku menyalahkan sih atau gimana, kalian bisa lihat tuh. Gimana menurut kalian tuh bagus nggak sih kalau alisnya tuh warnanya tuh dari depan sampai belakangnya udah sama, terus bentukannya juga kotak tuh, udah kayak ribet gak sih? Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Kalau menurut aku sih kurang bagus ya tuh. Aku pernah bikin alis tuh kayak gini, kotak, dan warnanya tuh sama dari depan sampai belakang ya. Jadi kita belajar sama-sama ya. Kesalahan selanjutnya yang kita biasa lakuin, kita nggak sisir lagi sisir guys. Ini tuh penting banget sih menurut aku. Kita nggak sisir lagi alisnya setelah kita bikin bentukannya kayak gini tuh, kita nggak sisir lagi.
itu kesalahan juga guys, karena menurut aku penting banget untuk kita sisir setelah kita bikin alisnya. Itu kayak istilahnya ngeblend lagi gitu kan, biar lebih rapih alisnya dan warnanya juga nggak ngeblok. Kesalahan selanjutnya yang biasa kita lakukan yaitu nggak pakai concealer setelah bikin alisnya. Jadi menurut aku juga penting ya pakai concealer, karena kita akan menghilangkan garis-garis halus yang gak rapih gitu ya. Biasanya di sini di ujung-ujung alis itu ada bulu-bulu halus yang gak rapi. Jadi kita penting banget sih pakai concealer, ya kan? Nah, jadi itu dia beberapa kesalahan dalam teknik bikin alis. Dan sekarang aku bakalan contohin gimana cara teknik yang benar dalam bikin alis. Pertama, teknik yang benar itu kita sisir dulu alisnya pakai spoolie yang kayak gini. Cara sisir alisnya juga itu kita arahkan ke atas biar bulu-bulunya itu bangun. Tuh, disisir aja tuh udah bikin lebih rapi gitu. Belum dibuat aja udah rapi kalau disisir. Tuh, kita bangunkan. Nah, ini alis asli aku ya, masih ada rambut alis yang gak rapi di sini, tipis-tipis sih, tapi tetap aja gak rapi gitu. Nah, sekarang teknik kedua di sini kita bentuk polanya dulu. Jadi aku bakalan bikin pola alis dulu. Kita bikin polanya itu dari depan sini, tapi depannya itu agak samar ya, nggak usah terlalu ditekan, cukup kayak ngambang-ngambang aja gitu pensil alisnya. Tuh, depan, baru kita dari tengah ini tuh agak naik gitu loh. Tuh, ya kan? Udah di bagian ujungnya tuh agak tipis. Lalu kita bikin pola di atasnya. Nih, nggak usah mulai dari terlalu depan ya kalau pola atasnya. Kita bikin polanya tuh, dan agak tajam di belakang, ya kan? Nah, sekarang kita isi deh bagian yang masih kurang. Dan cara isi alisnya itu jangan sampai ke depan sini, cukup di bagian tengah sini aja sampainya. Tuh, kita isi yang bolong-bolongnya tuh sampai tengah sini, jangan sampai ke arah depan. Oke, ini aku isi sampai sini. Nah, ini caranya untuk bikin alis yang warnanya itu nggak sama dari depan sampai ujung. Nah, dengan cara kita isi kayak gini tuh udah ngebedain banget warnanya, ya kan? Ini tuh kayak full dari depan ke belakang tuh warnanya sama, dan ini beda gitu warnanya, dari sini ujung sini sampai ke ujung sini tuh beda, ya kan? Itu kayak halus ngeblur gitu loh kalau di bagian depannya. Baru teknik ketiga kita sisir alisnya, lagi-lagi kita sisir untuk ngeblend. Kita sisirnya itu mulai dari tengah, dari sampai batas yang kita isi gitu. Baru kita ke arah depan, tapi agak melayang-layang, kita bangunkan gitu alis garis-garisnya. Tuh, ya kan? Beda kan? Oke, teknik selanjutnya kita pakai concealer untuk merapikan alis kita, karena masih ada bulu-bulu halus nih yang belum rapi ya, masih kelihatan gitu. Kita rapiin pakai concealer. Untuk ngerapiin alis, aku lebih saranin ke kalian pakai kuas yang modelnya tuh kayak gini. Tuh, karena kalau pakai aplikator bawaan dari concealernya bentukannya tuh kan kayak gini, jadi tuh kayak suka belepotan gitu loh alisnya, jadi kayak kena-kena gitu. Nah, itu yang bikin nanti tambah ribet untuk rapiin alis. Aku sih lebih saranin kalian pakai brush ya kayak gini, sama kayak aku. Kita rapikan dari ujung, pelan-pelan aja. Nah, udah kayak gini, kita blend aja pakai tangan pelan-pelan.
Nah, ini aku udah blend concealernya, dan sekarang aku biasanya lebih pertegas lagi perbedaan warna yang ujung sini sama yang bagian depan alis. Dengan cara aku tambahin lagi pakai ini, yang modelannya itu kayak eyeshadow, bisa kalian pakai juga. Ini aku pakainya yang Kiss Beauty, yang Eyebrow Gel Eyeliner. Nah, jadinya kayak gini. Itu kalian bebas ya pakai apa untuk tambahannya. Yang jelas warna yang hitam atau warna coklat tua juga boleh. Yang penting bisa mempertegas perbedaan warna di ujung alis sama di depannya gitu. Ini aku pakai warna hitam. Kita ikutin bentuk yang tadi. Tuh, ini udah bisa kelihatan banget kan perbedaannya. Tuh, ini alis yang salah dan ini alis yang benar. Bahkan ini tuh nggak pakai eyebrow styling shop loh. Tuh, udah kayak ada serat-seratnya karena memang kita sisir dulu tadi. Tuh, kalau kalian mau tambahin serat-seratnya bisa juga kalian pakai eyebrow styling shopnya, atau kalian bikin pakai eyeliner tipis-tipis aja di depannya juga boleh. Tuh, untuk menambah serat-seratnya. Tapi ini udah lumayan ada seratnya sih menurut aku ya. Menurut kalian gimana? Dan ini kalau kita bikin alis teknik benernya, alisnya tuh agak naik dikit kan, itu bikin kita tuh jadi efeknya awet muda gitu ya kan? Menurut kalian gimana? Perbedaan lebih jelasnya aku hadap depan, beda banget kan? Beda, perbedaannya tuh terlihat sekali gitu ya kan. Itu kayak kita kelihatan lebih tua, lebih menor kalau kita bikin alisnya tuh bentukannya tuh kayak gini. Sedangkan ini kita terlihat lebih muda, kayak lebih ceria gitu ya kan. Kayak lihat aja yang ini, dan itu kayak lebih galau, lebih galak juga ya Mbak. Menurut kalian gimana nih? Komen. Oke, segitu aja tipsnya. Menurut kalian gimana nih? Kalian suka nggak sih aku bikin tips-tips kayak gini? Contohnya, bikin tips alis atau contour, eyeliner, eyeshadow. Menurut kalian gimana? Kalian komen ya di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like videonya, share juga ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga aktifin notifikasi loncengnya untuk subscribe.